Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Rahmi dengan NIM 20003013. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaturan lingkungan fisik di sekolah. Salah satu persyaratan yang penting dalam pelayanan pendidikan adalah bahwa sekolah dan kelas itu harus dapat dicapai oleh semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Termasuk di sini adalah fasilitas umum dan gedung seperti kamar mandi dan WC. Ada dua adaptasi yang harus dilakukan. Yang pertama, lingkungan. Di sekolah, penyusun lingkungan fisik itu antara lain berupa penyediaan ramp atau jalan khusus untuk kursi roda dan lift, sehingga murid, guru, dan orang tua yang cacat itu tidak kesulitan dalam mobilitas. Serta bentuk lainnya yaitu seperti penyediaan ruangan yang dekat dengan pintu masuk sekolah agar anak berkebutuhan khusus tidak sulit dalam mencapai ruangan tersebut, serta pengaturan ruangan yang kedap suara agar anak yang memiliki hambatan pendengaran itu tidak mengalami kesulitan dalam mendengar. Ruang dan fasilitas kelas itu harus diatur secara fleksibel agar dapat membantu dalam kelancaran proses belajar mengajar. Yang kedua adalah individual. Hendaknya dilakukan pelatihan atau penyiapan agar anak berkebutuhan khusus itu tidak kesulitan dalam memperoleh bantuan. Misalnya, jika terjadinya kerusakan pada lift diakibatkan lampu padam, maka anak-anak lain harus dilatih agar membantu mobilitas teman sebayanya yang menggunakan kursi roda. Bukan itu saja, sebaiknya setiap anak itu harus dilakukan pelatihan secara optimal agar ia dapat mengurus dirinya sendiri, dan sekolah harus yakin bahwa masalah lingkungan fisik itu tidak berpengaruh bagi anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh pendidikan. Keragaman karakteristik anak di sekolah dan di kelas. Anak berbakat dan anak berkebutuhan khusus dicampur bersama anak normal dalam kelas yang sangat heterogen. Keragaman ini menimbulkan masalah serius yang berdampak negatif. Apabila lingkungan sosial kelas tidak diseimbang, oleh karena itu penerapan mainstreaming harus didahului dalam upaya menciptakan struktur dan proses sosial yang mendorong interaksi positif antara semua murid. Ada dua bentuk integrasi sosial anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, di lingkungan. Pada lingkungan kelas-kelas tradisional, tempat duduk diatur dalam suatu barisan. Suasana di kelas ini lebih cenderung kompetitif, sedangkan kegiatan kooperatif kelompok jarang dilakukan. Setiap murid memberikan gagasan pokok dalam proses kelompok, seperti halnya jigsaw puzzle, yaitu teka-teki yang hanya dapat dijawab dengan mengumpulkan isian dari berbagai pihak. Proses pembelajaran ini dikenal dengan istilah pembelajaran kooperatif. Yang kedua, individu. Menurut White,
require, yaitu dengan pendekatan belajar terstruktur yang dikembangkan oleh Goldstein, Strategy Shaw, dan Clay pada tahun 1980. Pengelolaan kelas. Sejauh ini, masalah pengelolaan kelas belum memperoleh perhatian besar dalam penelitian pendidikan dan literatur profesional. Tetapi pada tahun 1980-an, The Research and Development Center on Teacher Education pada The University of Texas at Austin memusatkan kegiatan pada masalah pengelolaan di kelas dan mengembangkan materi untuk dipakai oleh guru agar menjadi pengelola kelas yang baik. Selain itu, strategi yang dipakai adalah mengunjungi kelas yang teratur dan produktif dibandingkan dengan kelas yang tidak teratur yang sering merujuk anak-anak bermasalah belajar dan perilaku. Hasil dari strategi ini adalah tekanan bahwa pada minggu-minggu pertama sekolah, guru harus mengajarkan kepada murid-muridnya cara bersekolah dan menanamkan sistem pengelolaan kelas yang akan dipakai sepanjang tahun.